Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Mercedes EQS tahun 2022. Akhirnya, setelah lama dinanti, Mercedes-Benz Indonesia resmi membawa lineup EQ alias lineup full electric mereka di Indonesia. Dan gak tanggung-tanggung, yang pertama dihadirkan di sini bukan EQC, tapi langsung EQS selaku sedan elektrik termewahnya mereka dengan range yang mencapai 700 km lebih. Penasaran? Dan lihatlah interior ini. Iya, ini merupakan salah satu interior mobil paling futuristik dan paling mewah yang pernah gua lihat. Iya, jadi mobil ini bisa dibilang adalah mobil listrik paling mewah yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini. So, kayak apa sih mobil listrik yang membuat Ioniq 5 dan bZ4X terasa seperti LCGC ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior tampil sleek, membulat, dan futuristik, sangat berbeda dengan seluruh Mercedes lain yang ada, membuatnya menjadi mobil mass production paling aerodinamis yang pernah ada di dunia. Nah, untuk guys, Mercedes-Benz EQS tahun 2022. Di Indonesia, sebenarnya kita udah lama menantikan gitu ya, lineup full electric dari Mercedes-Benz yaitu EQ lineup untuk masuk ke Indonesia. Dan akhirnya, tahun ini 2022 akhir, mereka membawa mobil ini secara resmi. Dan yang bikin kita kaget, walaupun pasar di Indonesia sekarang kan lagi crossover hype gitu ya, mulai dari Ioniq 5 kan crossover, bZ4X pun crossover, rata-rata EV yang di sini itu bentuknya crossover. Tapi tidak dengan Mercedes-Benz. Walaupun mereka punya EQA, EQB, EQC yang semuanya varian crossover listrik, tapi yang dibawa pertama kali justru adalah EQS, iya, sedan luxury full size dari Mercedes-Benz yang versi listriknya. Jadi gampangnya adalah ini adalah sedan paling mewahnya mereka untuk varian yang listrik. Jadi anggap aja ini kayak S-Class tapi versi listriknya. Dan gak kayak brand sebelah yang mungkin gak seniat desainnya, yang mobil listriknya hanya ganti grill terus ganti badging gitu ya. Untuk varian EQ dari Mercedes, terutama EQS seperti ini, dia full memakai arsitektur baru yang mereka namakan MAE yang dibangun khusus untuk lineup EQ seperti ini gitu ya. Jadi benar-benar from the ground up, dia benar-benar totally redesign, berbeda dengan S-Class yang varian bensinnya, seperti itu. Tapi, soal kemewahan, kalian nggak perlu lakukan lagi. Ini tetap sebuah Mercedes-Benz, jadi dia tetap sangat mewah. Apalagi kan ini kan varian S, jadi pasti mobil listrik termewahnya mereka gitu. So, kayak apa sih? Nah, sekarang kita kupas EQS ini mulai dari eksterior dulu seperti biasa. Secara desain, pertama kali EQS ini keluar, itu di tahun 2019 sebagai sebuah mobil konsep yang mereka namakan Vision EQS. Nah, waktu itu udah bikin orang pada hype tuh, akhirnya kan S-Class ada yang versi elektriknya gitu kan, finally gitu, the ultimate luxurious electric car. Nah, akhirnya versi produksinya walaupun tidak se-ekstrim versi konsepnya, namun tetap mempertahankan desain yang menurut kita cukup unik dan sangat terlihat seperti sebuah mobil elektrik yang cukup jelas. Memang dia agak bubbly gini ya, dia serba membulat gitu, dan beberapa orang ada yang bilang ini mirip melted cheese, tapi ada alasan yang tepat kenapa mereka mendesain ini seperti ini. Karena kalau bicara soal aerodinamika, mobil ini sangat berprestasi. Sekarang dia memegang rekor sebagai mobil produksi massal paling aerodinamis di dunia. QF drag-nya itu cuma 0,20, jadi sangat licin, yang bikin dia bisa jalan sejauh 770 km on a single charge. Jadi jauh banget. Sekaligus dia megang rekor sebagai mobil listrik dengan range paling jauh di Indonesia
saat ini gitu ya. Jadi keren banget, termewah dan terjauh, menang banyak pokoknya. Nah oke, dari belakang, dari atas dia tidak ada antena yang visible di sini karena antenanya sudah integrated ke kaca. Kaca pun ada rear fogger dan di sini pun ada third brake stop lamp juga. Dan ada ducktail karena memang ini varian AMG line. Di Indonesia ada 2 varian yang ditawarkan oleh Mercedes-Benz untuk si EQS. Ada yang Electric Art line yang lebih di bawah sedikit dan ada AMG line yang lebih sporty seperti ini. Tapi untuk urusan tenaga dan urusan baterai dua-duanya sama karena basicnya sama-sama EQS 450 Plus. Iya, jadi bedanya hanya di trim dan desain aja. Dan by the way, ngomongin soal badge, ini mereka udah pakai font baru yang merupakan khusus untuk varian EQ. Jadi fontnya tuh lebih futuristik, lebih ngebulet gitu ya. Menandakan the future of Mercedes-Benz. Dan memang walaupun di luar sana banyak varian lain seperti EQS 350, EQS 580, tapi untuk Indonesia saat ini cuma baru ada EQS 450 Plus aja. Yang di luar pun ini menjadi varian yang paling laku gitu ya, jadi nggak masalah. Oke, ke tengah ada logo Mercedes-Benz yang juga menjadi selain button untuk membuka bagasinya juga menjadi penyembunyi untuk kamera mundurnya. Karena pas kamera mundur dia bakal nge-flip untuk nge-reveal kameranya supaya kameranya tetap bersih. Ke bawah, desainnya lagi-lagi membulat dan terlihat banget kalau mereka memperdulikan aerodynamic gitu ya. Walaupun samping sini ada yang fake like usual, AMG ada fake air vent, tapi ya oke lah. Ke bawah lagi ada desain seperti diffuser warna piano black sepertinya, lagi-lagi karena kan ini varian AMG jadi ada kayak diffuser gini gitu ya. Tapi ya oke lah, ini ada aksen chrome sedikit gitu. Lampu pun sudah LED. Untuk safety selain kamera yang tadi di sini juga ada 6 titik parking sensor yang flash sewarna body di bagian bumpernya. Jadi udah canggih karena kan ini juga udah ada Parktronic-nya. Dan kalau bicara soal taillights, ini mungkin menjadi salah satu yang paling pronounced di bagian belakangnya karena dia full length LED bar ke bagian samping dengan desain 3D helix di bagian luarnya yang kelihatan kayak spiral gini ya. Ini kesannya tuh kayak futuristik dan lucu banget. Dan ini pun ada animasinya pas kalian nyalain dan matiin, termasuk dia tentunya sudah full LED. Mulai dari lampu senja 3D helix seperti ini, lampu rem sudah LED, lampu sein LED dots di sini, dan lampu mundur dia ada di bagian sebelah sininya. Termasuk dia udah ada rear fog lamp juga. Sebelum kita bahas bagian side profile-nya, nggak lengkap bahas mobil listrik tanpa ngebahas bagian charging-nya. Nah, lokasi charging port si EQS ini berada di sisi pengemudi belakang. Ya, jadi mirip kayak mobil konvensional gitu. Untuk bukanya, bisa kalian pencet langsung di sini, dan dia sudah elektrik, atau bisa via layar di dalam juga, karena kan sudah elektrik lagi-lagi. Nah, ini pertama-tama ada lampu seperti ini gitu ya. Dan ini pun charging portnya atau konektornya itu type 2. Jadi cukup common kalau kalian ke SPKLU di sini pun ada pasti charging port yang bentuknya seperti ini, atau kalian bisa charge di rumah sendiri juga. Bentuk chargernya itu seperti ini. Yang kalian buka dan tinggal kalian colok aja. Kalau dicolok dia warnanya berubah. Dia akan ngunci dan menjadi warna biru seperti ini, yang artinya chargingnya sudah berhasil. Seperti itu ya. Kalau kalian pengen copot, ada tombol kecil di bagian sini, kalian pencet, dia akan kembali menjadi putih, artinya dia sudah siap untuk kalian cabut lagi. Seperti itu. Dan ini pun tentunya seperti mobil listrik kebanyakan, dia support fast charging, jadi dia bisa AC charging, dia bisa DC charging. Yang ini AC charger, kalau kalian bisa DC charging, tinggal kalian buka aja bagian bawah sini, udah bisa DC charging. Nah, untuk baterainya sendiri, dia kapasitasnya 107,8 kWh, ya, dan baterainya sendiri pun dia lithium ion pastinya. Kalau kalian charging mobil ini pakai AC charger, itu dia dari 10% sampai 100% memakan waktu sekitar 11,5 jam. Tapi kalau kalian pakai DC charging alias fast charging, mobil ini dari 10 sampai 80% itu hanya makan waktu 31 menit. Iya, jadi lumayan kenceng lah. Udah oke lah ya chargingnya, nggak ada masalah. Kalau udah tinggal kalian tutup aja. Begitu lihat bagian side profile-nya, gue nggak heran kenapa mobil ini memecahkan rekor sebagai mobil dengan aerodinamika terbaik yang dijual massal saat ini. Karena kalian bisa lihat desain sampingnya, Mercedes menyebut ini sebagai one streak bow design gitu ya. Jadi kayak terinspirasi dari anak panah gitu, dari busur. Makanya dia benar-benar sangat aerodinamis. Sampai belakang sini pun dia langsung satu tarikan garis, bahkan kaca belakangnya pun memanjang seperti ini gitu. Ini mirip seperti desain CLS shooting brake gitu, tapi dibikin ala-ala sedan. Kemudian di bagian samping sendiri, dia juga desainnya membulat, nggak ada garis-garis bodi yang terlalu ekstrim, ada aksen chrome di bagian bawah, termasuk untuk bagian door handle-nya. Ini pun menarik.
seperti S-Class terbaru, dia pun sudah flush seperti ini. Kalau kalian buka kuncinya, maka dia akan retract keluar dan ada lighting di bagian dalamnya gitu ya, mewah banget, termasuk spion terbuka dan ada welcome light berupa logo Mercedes-Benz di bagian bawahnya. Oke lah, ini pun ada detail tulisan Mercedes-Benz di bagian handle-nya, sangat mewah sekali. By the way, udah ada keyless smart entry di bagian setiap gagang pintunya. Dan bikin keren, pintunya sudah frameless semua. Iya, dari pintu depan sampai pintu belakang semuanya sudah frameless gitu ya. Jadi oke lah, masih dapat unsur mewah dan sportinya. Kemudian ke depan di bagian spion ini warna body, ini pun sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada blind spot monitoring juga, dan tentunya pastinya ada lampu sen di bagian sininya, dan ada kamera juga di bagian bawahnya karena kameranya di mobil ini sudah 360. Di atas panoramic roof besar membentang dari baris pertama sampai ke baris kedua, dan bagian depan pun bisa dibuka, jadi udah oke banget. Dan yang menarik dan lucu adalah penempatan badging EQS di bagian bodi sampingnya, karena dia ditaruh di bagian pilar depan sini gitu ya, karena kan ini dia masih ada space di bagian sini thanks to bentuknya yang tadi yang sangat aerodynamic. Akhirnya ditaruh logo EQS di bagian sampingnya supaya semua orang tahu kalau kalian naik EQ termahal atau termewah dari Mercedes-Benz. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari Mercedes-Benz EQS. Nah, ini yang bikin kita agak shock gitu ya pas pertama kali lihat mobil display yang satu ini. Karena kita nggak nyangka pelek yang dibawa ke Indonesia itu adalah pelek yang besar. Iya, biasanya kan rata-rata mobil yang masuk sini itu peleknya sengaja diambil varian yang paling kecil supaya bannya lebih tebal dan terasa lebih nyaman. Tapi karena ini varian AMG line, peleknya pun besar seperti ini. Dia ring 21 inci, two-tone polish, model multi-spoke kayak gini, diamond cut, warna hitam. Jadi terkesan sangat-sangat pas dengan bodinya yang memang full size luxury sedan ini. Dan ini pun dibalut dengan ban Bridgestone Turanza T005 dengan ukuran 26540 R21. Pengereman depan cakram, belakang tentu sudah cakram juga karena this is the ultimate electric car after all. Dan soal pengereman gitu, karena dia mobil listrik, dia pun ada recuperation. Nah, intinya dia ada regenerative braking. Jadi kalian bisa pilih, kalian bahkan bisa one pedal driving. Untuk yang teknologi standar kayak ABS, EBD, DBA gitu-gitu mah udah ada semua pastinya. Bahkan dia kan udah ada Distronic ya. Jadi udah oke lah secara teknologi ADAS gitu-gitu, dia udah mumpuni. Yang jelas ini pun secara kaki-kaki dia sudah menerapkan air suspension, jadi udah oke. Kalian bisa setting di atas, bisa naik dan turun. Jadi secara kenyamanan, walaupun peleknya besar, masih khas banget dapat experience ala S-Class-nya. Dan pastinya secara desain yang paling recognizable banget dari EQS ini sebagai sebuah Mercedes adalah bagian fascia depannya. Karena desain depan mobil ini, walaupun dia sudah terlihat seperti mobil listrik murni karena grillnya kan tidak ada gitu ya, ini hanya a piece of plastik aja yang tidak bolong, tapi secara DNA design, dia tetap menggunakan desain Mercedes yang khas dengan predator face. Jadi udah kayak shark nose gini ya, depannya seperti ikan hiu. Tapi bisa dilihat, ini bodinya memang sangat membulat sekali, mulai dari bagian bumpernya, grillnya, sampai bagian hoodnya itu benar-benar sangat membulat. Jadi membuat dia sangat licin, makanya coil drag-nya bisa 0,20. Nah di depan sini, pertama-tama kita bicara soal grillnya dulu. Kayak yang gue bilang, dia tertutup, dia sama sekali tidak bolong. Jadi satu-satunya bolong adalah intake di bagian air dam bawah sini gitu ya. Nah di sini, walaupun dia piano black, tapi dia diberi aksen kayak 3-pointed stars yang banyak di bagian sininya. Jadi ada banyak logo Mercedes kecil-kecil yang menyatu hingga ke bagian logo tengah besar di tengahnya. Kayak gitu ya. Dan tentunya teknologi kayak adaptive cruise control gitu-gitu mobil ini udah ada, udah lengkap. Jadi udah ada radarnya pun seperti itu. Nah, untuk bagian bumpernya, karena ini AMG line, dia pun tentunya lebih agresif dengan kisi-kisi besar di bagian sini khas dengan AMG, semuanya piano black dengan aksen krom-krom tipis yang membuatnya tetap terlihat berkelas. Walaupun dia tidak ada fog lamp ya, karena tidak butuh, lampunya sudah canggih sekali. Nah, bicara soal lampu, ini juga salah satu lampu paling advance di otomotif industri saat ini, karena dia pakai digital light. Nah, digital lightnya ini sendiri sedikit lebih canggih dibandingkan digital light yang kalian temukan di Mercedes S-Class yang gasolin. Karena kalau yang di S-Class, dia kan ada 1 juta pixel. Sedangkan di EQS ini, dia ada 1,3 juta pixel. Jadi 300.000 pixel lebih banyak dibandingkan S-Class yang biasa. Dan secara bentuk lampu, ini pun sudah khas banget dengan S-Class. Kenapa? Karena dia ada 3 garis di sini yang melambangkan kelasnya S-Class. Karena kan ya 3, 2, 1 itu kan udah jadi standarnya Mercedes-Benz. Ini ada 3 setara dengan kelasnya S-Class. Dan ada lampu senja plus DRL yang langsung nyebrang
sampai ke bagian atas grill sini. Ini udah khas EQ line-up-nya juga, jadi udah terkesan sangat futuristik. Nah, lampunya ini pun tentunya sudah full projector LED dan udah canggih lah kayak yang gue bilang, ada 1,3 juta pixel gitu ya. Jadi udah bisa naik turun segala macem. Bahkan kalau fungsi Mercedes Me-nya itu dinyalain, karena kan di Indonesia nggak ada, kalau di luar kan ada gitu yang jadi satu sama AR GPS-nya itu. Lampu ini bisa jadi proyektor murni, jadi bisa kayak ngedisplay zebra cross, ngedisplay apa gitu, itu bisa karena memang secara teknis dia sudah mampu. Ini udah kayak proyektor yang kalian temukan di kelas gitu ya. Jadi bisa ngeproyeksin gambar. Tapi sayangnya fungsi itu di sini memang belum available. Tapi sisanya untuk safety, lagi-lagi ada 6 titik parking sensor juga di bagian depan sini, termasuk ada kamera depan yang tersemat rapi di bagian tengah logonya. Serta di bagian atas itu ada lagi stereo kamera untuk keperluan ADAS dan lain-lainnya. Jadi memang secara overall, desain dari si Mercedes-Benz EQS ini menurut gua sudah menjadi sebuah keberanian dan sesuatu yang sangat berbeda dari Mercedes-Benz yang kita kenal selama ini. Dia sangat futuristik, sangat breakthrough, dan terutama kalau kita nilai bagian interiornya, sangat-sangat mewah banget. Nggak heran kalau dia menjadi mobil listrik termewah yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini. Interior nggak hanya futuristik tapi juga flamboyant, khas dengan Mercedes-Benz modern. Apalagi Indonesia kebagian hyperscreen yang bikin dashboardnya serasa mobil konsep. Oke, lanjut bahas interiornya. Pertama-tama dari pintunya dulu. Ini walaupun dia frameless tapi tetap terasa berat, hefty, dan sangat berkualitas, khas dengan Mercedes-Benz dan khas dengan sebuah S-Class. Dan pas kalian mau masuk, ini pun terbukanya lumayan lebar ya, hampir 90 derajat. Jadi akses ke dalam sangat mudah. Di bawahnya juga ada aluminium sill plates berlogo Mercedes-Benz yang menyala. Jadi oke pas malam, dan karena ini AMG line, di karpetnya pun ada emboss AMG-nya. Oke lah. Nah, ini juga interior dari si Mercedes-Benz EQS tahun 2022. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan hyperscreen yang sangat keren ini, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, nah bakal kalian support kami cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terus untuk subscribe ke channel Satu Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak praktik live video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_j untuk info terbaru otomotif yang menghibur kalian. Oke, seperti biasa kita kenalan dulu dengan kuncinya ya, yang bentuknya seperti ini. Jadi udah pakai kunci Mercedes-Benz terbaru. Iya, berbeda dengan yang lama-lama. Jadi udah seperti S-Class yang baru. Dia lebih art deco gitu ya. Jadi itu kayak artsy banget, tapi ini aluminium jadi terasa lumayan berat, dan ada 3 buah tombol di sini. Lock di logo Mercedes-Benz, unlock, dan untuk buka power tailgate. Sesimpel itu aja. Nah, tentunya pertama-tama kita pengen startup dulu. Engine start stop buttonnya ada di bagian tengah sebelah sini. Kayak apa suaranya? Foot on the brake. Yuk kita startup dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal motor listrik, si EQS ini cukup berprestasi karena sekarang ia menjadi EV paling jauh di Indonesia. Motor listriknya bertenaga 245 kW atau setara 329 HP dengan torsi 568 Nm yang dimate ke transmisi single speed khas mobil listrik berpenggerak roda belakang, yang dimate ke baterai lithium ion berkapasitas 120 kWh yang bikin dia bisa jalan dengan max range 780 km WLTP. Gila jauh banget ya. 0-100 tuntas dalam 6,2 detik, cukup impresif. Max speednya 210 km per jam. Oke, memang suaranya cukup unik dan sangat futuristik banget. Nah, sekarang lanjut bahas bagian interiornya. Mulai dari build quality and materials, tentunya ini semua sudah soft touch materials dengan finishing khas banget dengan Mercedes-Benz versi flagship. Iya, jadi sangat mewah, sangat presisi, dan yang uniknya, karena mobil ini EQ, dia pun tentunya eco-conscious. Iya, jadi di bagian interior mobil ini, itu rata-rata vegan leather. Iya, jadi tidak ada binatang yang terbunuh dari pembuatan mobil ini gitu ya. Semuanya rata-rata vegan friendly. Oke. Nah, lanjut ke bahas hal yang paling mencolok banget pas kalian masuk ke si EQS, yaitu hyperscreen. Iya, apa itu hyperscreen? Nah, jadi pada saat mendesain mobil ini, mereka tuh pengen bikin dashboardnya itu seolah menjadi satu layar besar yang berkesinambungan. Jadi di dashboard mobil ini itu ada 3 layar yang terintegrasi jadi satu. Satu layar di bagian passenger, satu layar di bagian tengah, dan satu layar lagi di bagian speedometernya.
Jadi ini total layarnya itu kalau digabungin itu 56 inci. Iya, gede banget. Ini bahkan menjadi the biggest piece of screen di otomotif industri saat ini gitu ya. Jadi memang sangat besar. Nah, fungsi dari hyperscreen ini juga tentunya terbagi menjadi 3. Tapi tentunya untuk function yang utama itu ada di bagian tengah sini. Layar ini kurang lebih sekitar 18 inci gitu ya, hampir 18 inci, dan tentunya sudah mengaplikasikan MBUX terbaru yang gue juga udah bilang berkali-kali kalau MBUX itu sebenarnya salah satu infotainment system paling oke yang ada di industri otomotif karena dia smooth dan enak banget. Benar-benar semuanya tuh operasional tuh gampang dan mudah dimengerti. Menu utama itu seperti ini, jadi ada banyak-banyak shortcut dan ada maps. Kalau kalian klik, ini langsung jadi maps. Iya, ini pun tuh responnya tuh kayak oke banget gitu ya. Kayak benar-benar terasa enak, cepet, diputer, diapain tuh gampang, jadi enak gitu kan. Nah, kalian bisa input destinasi juga karena ini map pun sudah terintegrasi dengan map yang ada di Indonesia. Ini menu-menunya pun standar dengan Mercedes-Benz kekinian. Jadi pertama-tama karena dia EQ lineup, dia ada Mercedes EQ. Kalau kita klik, nah ini bisa kalian lihat charging, consumption gitu-gitu ya. Kita bisa lihat sekarang ada mobilnya udah di 94% dan sisa range-nya berapa, dan ada eco charge, socket plug bisa kita buka dari sini kalau kalian buka. Navigation kayak yang gue bilang, phone connection, Bluetooth teleponi, Android Auto, Apple CarPlay lengkap, radio, media, udah bisa USB, bisa Bluetooth, dan di comfortnya. Nah ini ada 3 fitur yang pengen gue highlight. Pertama-tama massage, iya jadi mobil ini udah ada fungsi pijat, iya jadi 450 plus itu mungkin plusnya adalah untuk plus, jadi pijat, ini untuk 2 kursi depan. Bahkan ada fitur position seat automatically. Nah ini adalah fitur unik yang kalian masukin tinggi badan kalian dan klik start positioning, mobil ini akan secara otomatis mengatur posisi jok dan posisi setir supaya sesuai dengan tinggi kalian. Dan udah terbukti tadi pas Alex duduk, kita taruh di 190 cm tingginya Alex, start positioning tadi pas ya Alex ya, pas banget, posisi pedalnya dapat, posisi duduknya dapat, posisi high levelnya dapat gitu ya, sampai ke posisi setirnya pun pas. Jadi terbukti akurat. Dan tentunya ambient light ini juga menjadi salah satu star of the show di bagian dalam sini, karena kalian bisa lihat ini ambient light itu sangat cantik banget ya, mulai dari air vent yang di sini sampai ke bagian samping belok gitu. Itu bener-bener cakep banget kalau malam-malam. Dan ini bahkan ngomongin soal air ventnya tuh slim dan dia terintegrasi langsung kayak trim piece di bagian atas ini, jadi bener-bener sangat art deco. Sedangkan di bagian luar itu modelnya tuh turbin, iya tapi turbinnya udah baru, bukan kayak turbin yang lama. Ini turbinnya lebih banyak spoke-nya dan lebih artsy, dan itu bisa diputar-putar buat kalian tutup ataupun buka gitu ya. Dan itu feel-nya tuh enak banget kalau kalian gerak-gerakin, sangat terasa mahalnya. Nah, ambient light di sini pun tentu kalian bisa ganti-ganti warna, kalian pengen RGB, pengen apa segala macam bisa, bahkan efeknya bisa kalian masuk ke warning, masuk ke tadi yang kayak kita bilang AC gitu ya, kayak gini itu. Bisa ada welcome-nya juga gitu ya. Jadi, wih, mewah sangat sih, emang sih luar biasa. Nah, dan favorit color dari ambient lainnya kalau kata Om Aldo itu di warna Miami Rose yang hue-nya pink ketemu warna kayak turquoise gitu. Ini tuh kalau malam kalian nyetir ini, mengutip kata Om Aldo lagi, katanya berasa kaya, ya, you feel rich driving this car gitu ya, karena memang terasa sangat ekstravagan. Oke, lanjut lagi ke bagian info. Ini info ya biasa, energy flow. Kalau bisa lihat konsumsi baterainya, motornya lagi gerak apa enggak, kelihatannya di sini mobilnya RWD ya, baterai di belakang. Bisa lihat juga pergerakan suspensinya gitu-gitu, dan ini pun ada buat mengatur ketinggian suspensinya. Tadi kan kayak gue bilang ini AirSus, kalian bisa +1 atau -1. Oke, berlanjut lagi ke bagian settings. Ini ada banyak setting kayak buat collision avoidance, kamera, parking assist gitu ya, segala macam. Bahkan ada sound experience. Ini bakal gue jelasin tadi di bagian interesting ya, karena ini menarik sekali. Tapi sisanya kalian bisa nyalain creep mode, ada car wash mode gitu-gitu ya. Lampu bisa kalian atur, sistem segala macam, sangat canggih. Dan gue kalau jelasin semuanya secara terperinci, ini bakal makan satu video sendiri. Untungnya kalau kalian nanya gimana soal AC, AC kan kita butuh selalu on. Nah, untungnya untuk bagian bawah sini dia AC selalu on. Jadi di bagian bawah sini kalau kalian pengen kontrol AC, mulai dari defogger, defroster untuk buka tutup circulation, sampai untuk bagian fan speed dan
untuk ngatur temperature, dia selalu standby di bawah, jadi nggak kemana-mana. Dan lucunya pas kalian atur ini, ambient light di atas, oke, wih, sangat unik dan mewah banget. Experience malam-malam yang kalian nggak akan temukan di mobil lain. Ini adalah Hyperscreen yang versi passenger side. Jadi dapat satu layar sendiri. Dia main displaynya kayak gini. Ada gambar Mercedes Vision AVTR. Ini yang muncul di film Avatar waktu itu ya. Ini salah satu mobil konsep paling cantik di dunia saat ini. Dan ada tanggalnya. Kalau dia detect di sini kosong, maka ini akan mati. Tapi kalau dia detect, kayak contohnya sekarang Alex lagi duduk, ini bisa dinyalain. Caranya tinggal tap ini aja. Oke Alex. Nah, kalau udah tap kayak gini, start system. Ini dapat lagi satu fungsi MBUX yang sama kayak MBUX di tengah. Secara display tapi mirip kayak MBUX yang versi lebih lama. Tapi fungsinya sama. Jadi driver kalian itu bisa menjadi co-pilot. Karena semua function yang di tengah itu bisa dijangkau dengan lebih baik. Bisa setting GPS, bisa setting media, bisa connect Bluetooth dan lain-lain. Bisa via layar di sini gitu. Jadi semuanya benar-benar sangat terjangkau dan tidak mendistract sang driver. Lanjut ke bagian tengah, mobil ini pun seperti kebanyakan mobil Eropa, dia high console, namun tidak ada persneling di bagian tengah sini karena seperti Mercedes-Benz umumnya persnelingnya ada di bagian kanan tuas sebelah sini gitu ya. Jadi di bagian tengah sini dia open pore wood yang terasa sangat mewah dan kalian bisa buka. Untuk nge-reveal dalamnya banyak nih, ada wireless charger di bagian depan, kemudian ada dua buah cup holder yang tentunya ini sangat unik karena kalian taruh minuman dia otomatis bakal nge-grip minumannya. Misal kalian bawa minuman kalian taruh nih ya. Tuh, otomatis dia bakal nge-grip. Seperti itu. Dan ada dua buah konektor untuk USB Type-C. Nah, tutup lagi. Di belakangnya ada controls untuk beberapa function mulai dari hazard, dan hazardnya pun ada yang unik karena kalau kita klik dia ada pendaran kanan dan kirinya. Lucu sekali kan? Sangat futuristik. Di belakangnya ada engine start stop button, ada dynamic drive select untuk driving mode, dan kalau kita pilih-pilih di sini driving mode-nya itu ada 4. Ada eco, ada comfort, ada sport langsung dengan gambar track, dan ada individual yang kalian bisa configure sendiri, mesin, transmisi dan lain-lainnya. Ini semua sport, pasti sebelumnya orangnya sangat racing sekali. Nah, balik ke sini, ini di bagian bawahnya ada tombol untuk kamera ya, karena kan kameranya sudah 360 kalau kita klik. Nah, ini kebetulan kamera Alex lagi dibuka pintunya ya. Tapi sisanya ini kameranya udah sangat-sangat presisi. Kamu bisa lihat ini tuh kayak game coy. Jadi kayak ada kamera dari luar gitu ngelihat mobilnya. Ini hitam karena Alex lagi buka pintu ya lagi-lagi. Ini kayak image stitchingnya tuh udah bagus banget gitu kan. Kita bisa lihat angle-nya dari sini. Ini pintu lagi kebuka. Angle dari sini gitu ya. Angle depan, bawah gitu kelihatan semua. Ada juga bisa lihat dari atas auto gitu ya. Kayak sangat-sangat futuristic sekali. Nah, mulai ke bawah lagi. Sampingnya ada tombol EQ, ini buat akses menu EQ yang tadi, yang nobody cares really. Dan di sampingnya lagi ada mode untuk shortcut, kayak car function. Ini untuk head up display, ESP, ada car wash mode, snow chain buat pas winter, ada race vehicle level untuk tinggiin mobilnya, parktronic, active lane assist, head restraint, interior protection, tow-way protect, dan lain-lain. Ini banyak. Bisa kalian pilih setting sendiri. Balik lagi sini, di bagian kanannya ada untuk volume, untuk matiin, ada untuk mute, dan ada fingerprint reader. Iya, ini buat apa? Ini buat kalian bikin driver profile kalian sendiri. Jadi misalnya kalau di mobil pada umumnya, driver profile kan kalian bikin terus kalian pilih nama gitu ya, kalian set di sini gitu. Tapi tidak dengan EQS ini. Kalian tinggal register fingerprint, maka dia bisa nge-save driver profile kalian. Lain kali kalian masuk mobil, tinggal kalian tap di sini. Posisi setir, posisi jok, kecerahan layar, semua segala macam ambient light setting, sampai segala macam sampai driving mode itu sudah sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi sangat praktis. Oke, ke belakang lagi, armrest yang sangat besar dan bisa dibuka. Dan sini pun tentunya lagi-lagi ada input untuk USB-nya. Jadi udah oke, penyimpanannya cukup dalam pula. Dan beralih ke bagian jok. Joknya sendiri tentunya sudah lagi-lagi vegan leather, dan ini pun full kulit dengan motif diamond stitch perforated ya. Jadi udah nice karena kan memang joknya sendiri udah ada heated and cooled function, dan joknya pun pengaturannya semuanya sudah elektrik. Pengaturannya lewat yang panel di door trim itu gitu ya. Dan itu panelnya sebenarnya nggak gerak loh kalau kalian dorong-dorong. Jadi itu panelnya pakai kayak capacitive input gitu.
kalian dorong ke depan, dorong ke belakang, itu panelnya tetap diem, tapi joknya gerak. Iya, jadi cukup unik. Dan bahkan itu ada memory seat 3 slot untuk jok depan, kanan, dan kirinya. Dan gue sebagai driver, gue bahkan bisa mengatur jok bagian sisi pengemudi ya. Tinggal gue pencet di sini, left, dan gue bisa atur. Ini pun tentunya sudah bisa slide, tilt, udah bisa reclining, dan udah bisa ada height adjusternya pula, sudah lengkap gitu ya. Termasuk ada cooled and heatednya di bagian sebelah sini. Oke, masuk ke bagian driving position. Pertama-tama setirnya sendiri, karena ini AMG line, tentunya setirnya sudah setir AMG yang flat bottom seperti ini. Suara klaksonnya seperti ini, udah oke banget. Dan dia pun yang model Dragonfly kayak gini. Ada 2 buah spoke di bagian sampingnya untuk kalian mengatur semuanya kapasitif, tapi dia modelnya tuh kayak ada haptiknya gitu ya, jadi udah oke. Di bagian kiri ada controls untuk di bagian layar tengah, di bagian kanan ada controls untuk layar yang ada di speedometer. Di bawahnya, di kiri untuk audio steering switch mulai dari Bluetooth, end call, receive call, volume, dan voice command. Di bagian kanan ada untuk mengatur cruise control yang lengkap tentunya dengan adaptif. Ya, sampai buat ngatur jarak di sini pun semua sudah ada. Nah, setir sendiri bisa di-adjust, bisa tilt, dan bisa teleskopik. Dan semuanya sudah elektrik ya, jadi udah lengkap banget lah. Ada pedal shift juga di bagian belakang sini. Walaupun mobil ini tidak punya gear, karena kan dia ya single planetary gear aja seperti kebanyakan mobil listrik. Tapi ini bisa dipakai untuk sebagai recuperation atau kayak one pedal driving. Kalian bisa set regen brakingnya mau seberapa berat, semakin tinggi ya semakin berat gitu ya. Mobilnya akan ngerem sendiri dan kalian bisa one pedal driving. Lampu sudah auto, dan tentunya bagian sini persneling cukup standar. Dan di bagian speedometernya ini pun lagi-lagi sangat keren, karena dia sudah berbeda dengan kebanyakan speedometer Mercedes yang pada umumnya. Speedometernya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian lihat yang ada nyala-nyala di atas, itu adalah untuk deteksi muka kalian gitu ya. Jadi kalau kalian ngantuk, dia pun bisa kasih warning dan gitu-gitu. Termasuk di bagian sini itu ada tema yang bisa kalian pilih, tapi tema yang klasik itu seperti ini, warna biru, cukup minimalis dengan jarum yang berpendar nyala gitu. Di tengahnya kalian bisa atur untuk MID-nya, mulai dari untuk kilometernya, odometer, from start, EQ-nya, untuk efficiency segala macam gitu ya. Bisa atur semua di sini. Ada eco display, ada sisa range, ada consumption, ada attention assist, ada untuk media, dan ada untuk GPS kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian mau sesuatu yang berbeda, kalian bisa pilih antara tema yang berbeda-beda. Understated, ini untuk yang lebih minimalis, jadi ini cuma jam dan speedometer aja buat kalian pulang malam-malam supaya nggak capek. Tapi yang kita suka sebagai AMG line, ini ada tema sport. Iya, seperti ini. Ini tuh kayak spaceship, ini kayak ada UFO, kayak benar-benar terasa sangat-sangat futuristik banget. Dan semuanya lagi-lagi tetap bisa kalian atur-atur di sini gitu ya. Bahkan ada G-force meter di sini supaya kalian berasa berapa G yang sedang kalian pull. Dan termasuk kalau kalian pengen full GPS display, itu pun kalian bisa. Di sini ada mode navigation. Ini full digital display untuk GPS-nya supaya kalian gak nyasar. Dan masih ada lagi untuk mode assistance. Assistance ini untuk lebih ke adasnya ya. Kalian bisa detect mobil-mobil tuh kayak gitu. Contohnya ada mobil di depan bisa ke detect gitu ya. Seperti ini lagi demo mode, maka kelihatan kayak ada mobil. Ke bagian kanan lagi, di sini ada electric parking brake dan ada untuk pengaturan lampu yang sudah auto tentunya. Jadi nggak perlu kalian sentuh lagi. Dan lanjut ke bagian door trim. Kayak yang gue bilang, ambient light galore dari bagian atas sampai ke bagian tempat kalian ngatur joknya, itu ada lagi ambient light di belakangnya. Sampai di bagian bawah tempat kalian taruh tangan, armrestnya udah empuk tentunya. Dan ada ambient light lagi yang mengalir sampai bawah di bagian open power wood-nya. Power window semua sudah all auto tentunya, dan ada tempat penyimpanan lagi di bawah yang lagi-lagi door pocketnya pun ada ambient light-nya juga. Kemudian untuk sound systemnya bisa dilihat di situ, ini sudah menggunakan Burmester, dan bukan Burmester biasa tapi Burmester 3D. Iya, jadi suaranya sudah sangat-sangat mewah sekali. Lanjut ke bagian atas, kaca tengah sudah auto dimming dan dia model frameless kekinian dan keren banget. Dan di bagian atas ini sudah ada overhead console yang modelnya piano black, dan lagi-lagi ada ambient light di bagian sekelilingnya sininya gitu ya. Attention to detail yang sangat rapi. Dan ini pun untuk lampu-lampuan, tinggal kalian tap-tap aja untuk lampu baca, tap-tap untuk nyalain dan matiin. Dan ada kayak semacam coakan di bagian tengah, ini adalah untuk sunroof. Jadi kalau kalian buka, ini nggak ada tombol fisik, tinggal kalian swipe aja, swipe,
maka sunroof di atas akan langsung kebuka gitu ya, seperti ini. Jadi udah nggak ada tuh tombol ceklek lagi, sudah tidak ada, semuanya tinggal kalian swipe saja kalau kalian pengen tutup maupun bukanya. Udah nice banget. Kemudian bagian atas headliner full black, terasa sangat sporty, dan juga ada 2 buah sun visor yang kalau kita buka dua-duanya sudah ada lampunya, LED pula, ada kacanya, dan ada card holder untuk masing-masing visornya. Jadi udah lengkap banget lah. Oke, lanjut bahas baris keduanya. Pertama-tama pintunya sama hefty dan beratnya kayak yang depan, dan lagi-lagi terbukanya cukup lebar, jadi memberikan akses yang sangat mudah. Di belakang sini tidak di coating dari bagian depan, tetap dapat frameless windows, tetap dapat sill plate aluminium berlogo Mercedes-Benz yang menyala, dan tetap dapat karpet dari AMG pula karena ini AMG Light. Oke. Dapat bantal, iya. Nah, Pino Jagis rasa duduk di baris kedua dari si Mercedes EQS tahun 2022. Pertama-tama ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan sekitar 8 jari. Iya, jadi untuk sebuah sedan dia tergolong lega ya, walaupun memang dia tidak selega S-Class, tapi mobil ini tetap terasa sangat lega, dan kalian pun masih bisa lihat sepatu kalian dengan lumayan keren karena di bagian kolong joknya ada ambient light-nya juga yang menyala gitu, termasuk memang secara ruangan pastinya dia nggak selega S-Class karena kan dia bedanya sekitar 7 cm gitu ya, panjangnya dia lebih pendek dari S-Class, tapi tetap terasa oke lah. Dia dapat panoramik sampai bagian belakang, headroom masih ada 4 jari, jadi untuk rata-rata tinggi orang Indonesia nggak masalah sama sekali. Mobil ini tetap terasa sangat nyaman dan sangat S-Class banget. Gue pun tadi lupa bilang, di bagian depan ini ada fluffy pillows, iya, yang suede gini untuk tiap jok, dan gak hanya di depan, bahkan di belakang pun ada. Jadi enak banget sih, sumpah enak banget. Dan gak hanya di bagian headrest aja, kalian tetap dapat 2 buah soft pillows untuk jok belakang kayak gini ya. Jadi kalau kalian di belakang sini lagi di chauffeurin gitu, wah nyenyak sih gue sih, asik banget sih, enak. Dan jok di belakang sama kayak di depan, dia modelnya diamond stitch kayak gini gitu ya, jadi udah terasa sangat mewah. Termasuk di bagian samping sini pun ada pengaturan untuk joknya. Jadi sama kayak di depan, pengaturan di bagian door trim, jadi kalian bisa rebahin, bisa kalian maju mundurin, dan bahkan di bagian sini ada untuk heated and ventilated seat untuk baris kedua juga, jadi masing-masing jok semua udah ada. Nice, ambient light pun tetap terasa sampai ke bagian belakang sini, sangat keren. Bahkan sampai di bagian sela-sela jok di sini nih, ini ada ambient light nih. Jadi nyalanya itu bener-bener kayak rame banget, kayak naik space shuttle gitu ya, really nice. Nah kemudian ini kalau kalian pengen bawa 3 orang tentunya masih bisa, karena di bagian tengah tetap dapat headrest walaupun tidak dapat pillow, tapi ini bisa dinaikin. Nah kayak gitu. Jadi kalau kalian di tengah, it's not so bad, masih enak kok. Karena kan memang ini lantainya benar-benar full rata, karena kan lagi-lagi di mobil elektrik, jadi kalian bisa taruh kaki di tengah benar-benar tanpa masalah sama sekali. Tapi kalau kalian pengen full experience, tentunya mendingan kalian berdua aja, karena artinya kalian bisa turunin armrest di bagian tengah yang menyembunyikan layar lagi di bagian sininya. Iya, jadi total layar di mobil ini ada 3 di depan dan 1 di belakang. Ini pun sama, kalian bisa kontrol MBUX yang ada di depan dari sini, bahkan kalian bisa angkat seperti ini. Ya, jadi kalau kalian pengen, lihat-lihat gitu ya, sini bisa ngatur GPS gitu kan, kayak Pak bawa saya ke BSD, nggak perlu ngomong, tinggal kalian set di sini, driver langsung tahu dan langsung membawa kalian ke BSD misalnya. Tapi bedanya mobil ini dengan S-Class, kalau di S-Class kalian nyetir itu bakal dikira supir gitu ya, karena kan mobilnya memang chauffeur oriented banget. Di EQS ini kalian duduk di belakang masih enak banget, duduk di depan sebagai pengemudi juga sangat exciting. Jadi the best of both worlds. Di belakang sini juga dapat tempat penyimpanan yang dalamnya dikasih grip kayak karet gini ya. Jadi kalau kalian pengen taruh handphone atau apa, tidak kincring-kincring. Nah, oke, lanjut bicara soal fitur. Di baris kedua kalian tetap dapat climate control sendiri, dan ini pun bisa kalian lihat cukup lengkap ya. Dan ini pun ada 2 kanan dan kiri, karena mobil ini kayak yang gue bilang quad zone. Jadi kanan dan kiri bisa mengatur suhunya sendiri, termasuk bisa mengatur arah sembur mau ke atas, mau ke bawah, mau auto,
Kalian bisa atur semuanya sendiri gitu ya. Ini pun sangat mudah sekali gitu. Jadi udah cukup jelas dan sangat futuristik. Ada lubang AC di bagian tengah sini 2 untuk kanan dan kiri, dan ada lubang AC lagi di bagian pilar sebelah situ. Jadi untuk di belakang pun kalian dapat lubang AC-nya 4 buah. Penyimpanan, ada seat back pocket di bagian belakang jok kanan dan kiri. Termasuk ada penyimpanan juga di bagian door trimnya. Di bagian bawah masih ada tempat door pocket lagi yang dari atas sampai bawah full ambient light, dan ada open pore wood, dan ada Burmester 3D juga. Jadi udah terasa sangat mewah sekali. Termasuk kalian dapat hook juga di bagian samping sebelah sini, kanan dan kiri gitu ya. Buat kalian gantung jas atau lain-lain masih bisa. Nah, ke atas selain ada panoramik yang besar kayak yang gue bilang, ini pun ada bagai lampu-lampuan gitu. Di sini kalian bisa main-mainin, kalian bisa nyalain, matiin, dan lampunya pun gak hanya di bagian situ, tapi di bagian depan sini pun ada. Kalian contohnya pengen ngaca gitu ya, itu cahaya merata, gak hanya dari samping tapi juga dari depan, sehingga kalian bisa mengagumi diri kalian bahwa kalian adalah pemilik mobil listrik termewah di Indonesia saat ini. Sangat keren sekali. Oke, waktunya bahas bagian bagasi. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Mercedes-Benz EQS. Nah, salah satu kelebihan mobil ini dibandingkan Mercedes S-Class yang gasolin adalah praktikalitasnya. Kenapa? Karena bukaan dari bagasinya ini tidak seperti S-Class yang konvensional gitu ya, 3-box design, tapi dia modelnya liftback atau hatchback, karena kan dia modelnya memang fastback kayak gini. Jadi kalau kita buka dengan menekan logo Mercedes-nya ini, tentunya support tailgate, dia terbuka sampai ke bagian kaca atas sininya gitu ya, seperti sebuah hatchback. Makanya kalau kalian lihat akses ruangan ke belakang sini, itu jadi sangat lega banget. Kalau kalian pengen masukin barang yang berat gitu, yang besar ke sini pun jadi jauh lebih mudah dibandingkan ke contohnya S-Class varian biasa. Dan ini dalamnya pun sudah dilapis bahan sejenis wool suede kayak gini ya, jadi udah mewah. Termasuk sini pun ada beberapa fitur, contohnya ada lampu yang sudah LED, ada hook juga, ada tethering point untuk kalian taruh net, dan ada open storage di bagian sampingnya berupa net seperti ini. Dan tentunya bawah sini pun masih false floor, jadi kalau kalian pengen nyimpen charger, kalian bisa taruh di bagian bawah sini yang tidak terlihat ya kan, ini cukup dalam ya kan, bisa buat taruh first aid kit, charger, dan lain-lain di sini tanpa mengganggu space utama dari bagasinya. Nah, kalau di sini kalian pengen copot tonneau covernya, itu pun sangat mudah karena tonneau cover ini pun lumayan panjang dan kalian tinggal tarik ke atas gini. Nah, seperti itu. Dan untuk nyopot ini pun gampang banget. Lagi-lagi tinggal tarik aja satu di sini dan dia bisa langsung terlepas dengan sangat mudah sekali. Tapi gimana kalau kalian pengen bawa barang yang lebih panjang lagi? Tentunya bisa, karena jok baris keduanya itu bisa direbahkan ke depan dengan format 60/40. Merebahinya nggak perlu capek-capek ke depan karena ada electric button 2 buah di bagian belakang sini. Tinggal kalian tarik aja, langsung terlipat rata lantai sampai ke baris keduanya. Walaupun agak naik ya, tapi tetap rata lantai. Jadi kalian pengen taruh item yang panjang seperti ini, tinggal kalian slide langsung aja ke bagian depan dengan sangat mudah sekali. Jadi oke lah, benar-benar sangat-sangat praktikal banget. Dan walaupun dia ada sedikit load lip ya di bagian sini gitu, tapi load lipnya tidak separah sedan, karena load lipnya kurang lebih cuma sekitar 1 jengkal aja. Termasuk kalau kalian keluarin barang, ini pun ada aluminium sill plates, jadi terlindungi, nggak yang baret-baret plastik di bagian belakang sininya. Kalau kalian pengen tutup, tinggal pencet tombol yang ada di bagian sininya. Walaupun ya canggih, keren, dan sangat luar biasa mewah, namun karena bentuknya kayak telur pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Mercedes-Benz EQS. Gak seperti kebanyakan mobil listrik di mana di bagian depannya karena dia tidak ada mesin air yang bisa jadi bagasi, si EQS ini tidak punya fruit alias front boot. Karena bagian kap mesin ini dia strictly no access, dia tidak bisa dibuka dan dia fix kayak gini aja. Yang boleh buka ini cuma certified technician dari Mercedes-Benz, karena mereka bilang ini di dalamnya itu high voltage, dan bahkan di luar sana ada beberapa EQS yang punya filtrasi udara khusus yang katanya pun letaknya ada di bagian dalam sini gitu ya. Jadi sayangnya lagi-lagi bagasi kalian cuman di bagian belakang aja. Oke, Hyperscreen ini memang keren banget, tapi kalau misalnya kalian hanya sendirian, jadi nggak kepake screen di bagian kiri sini, dia akan mati kan ya, hitam gitu. Dan ini panel piano black besarnya itu, kalau kalian lewat daerah yang back pohon itu bakal kayak itu mirip kayak seperti AMG GLE yang kemarin kita review, yang di sini tuh reflektif dan dia bakal gitu, dan itu akan distracting pada saat kalian mengemudi.
Sebagai sebuah sedan flagship dengan nama S di bagian belakangnya, pasti kalian sudah expect bahwa mobil ini punya vacuum door gitu atau soft close door, tapi jadi untuk EQS ini sayangnya walaupun pintunya keren, handle-nya keren, frameless, tapi belum vakum. Namun tenang, karena sebagai mobil listrik paling mewah di Indonesia saat ini pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 karakteristik yang kami temukan di Mercedes-Benz EQS. Karena bonet mobil ini tidak bisa dibuka seperti yang tadi gue bilang di bagian annoying, kalian pasti bingung gimana cara ngisi air wiper atau washer fluid di mobil ini gitu ya. Karena kan rata-rata pasti di dalam sini gitu. Nah, Mercedes saking niatnya untuk membuat bonet ini itu concealed, mereka bikin satu jalur passage tersendiri untuk memasuki washer fluid. Di bagian sini, iya di fender depan, sebelah passenger. Ini tinggal kalian klik aja di bagian sini. Ya, kebuka. Nah, ini logonya nih. Buat kalian masukin air wiper. Iya. Jadi kalau kata Aspros, what the meaning of kecerutan? Kecerutan goes in here. Iya, ini adalah sesuatu yang menurut gue over engineering dan niat banget untuk masukin sebuah cairan wiper. Kalau kalian ingat di promo video Mercedes S-Class yang gasolin, itu kan salah satu fitur yang ditonjolkan adalah rear wheel steering. Untuk mobil yang sebesar itu, dengan adanya rear wheel steering, dia jadi lebih agile. Sayangnya, untuk S-Class yang gasolin di Indonesia, tidak dapat rear wheel steering. Tapi, untuk EQS ini, dia dapat rear wheel steering. Iya, makanya kalau kalian belok ke arah, misalnya belok kanan, ini akan belok ke arah yang berlawanan untuk membuat turning radiusnya jadi jauh lebih kecil. Sedangkan, kalau kalian lagi high speed di tol, kalian misalnya pengen lane change, dia akan belok ke arah yang sama untuk memrovide stability yang lebih asik lagi. Jadi gue gak nyangka akhirnya rear wheel steering hadir di Indonesia untuk varian Mercedes dan adanya di EQS ini. Luar biasa. Untuk membuat experience kalian nyetir si EQS ini makin futuristik lagi, Mercedes-Benz tuh udah bikin beberapa pilihan suara yang kalian bisa pilih. Pertama-tama dari standby sound. Ini aja udah kayak suara wing gitu, kayak futuristik banget. Tapi kalau kalian ke menu setting di sini ada vehicle, terus ada sound experience. Nah, kalau kalian klik di sini, ini ada 2 pilihan, ada Vivid Flux dan ada Silver Waves. Iya, kalau misal kita pilih yang Vivid Flux, terus kita gas, rasanya tuh kayak kalian naik mobil The Jetsons gitu, karena suaranya kayak sangat unik banget. Tapi kalau kalian kangen dengan suara mesin, kalian bisa pilih yang Silver Waves. Ini suaranya lebih kayak mesin internal combustion. Jadi bahkan lengkap dengan suara khas dengan transmisi DCT-nya Mercedes gitu ya, AMG. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai si Mercedes EQS tahun 2022. Nggak salah rasanya kalau kita sebut mobil ini sebagai mobil listrik termewah yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini. Karena secara global pun, EQS sekarang tetap menjadi salah satu mobil listrik termewah di dunia. Iya, mulai dari interiornya yang sangat luar biasa dengan hyperscreen sampai desain eksteriornya yang memiliki QF drag paling rendah dibandingkan seluruh mobil produksi massal saat ini. Jadi cukup impresif banget. Apalagi masuk ke Indonesia, dia ditawarkan dengan 2 varian. Iya, ada yang Electric Art Line, itu harganya starting di 2,9 F off the road, dan yang ini, yang AMG Line, itu harganya 3,4 untuk yang varian AMG Line ini gitu ya. Jadi sebenarnya dibandingkan rival-rivalnya seperti contohnya Tesla Model S atau bahkan contohnya seperti Porsche Taycan gitu ya, mereka kan approach-nya beda-beda. Kalau Tesla tuh kayak appliance gitu, dia oke, performanya bagus, tapi interiornya sangat minimalis, jauh dari kata mewah. Sedangkan untuk Porsche Taycan, dia lebih ke arah sporty. Tapi kalau kalian pengen the ultimate luxury, kemewahan yang hakiki, tentunya si Mercedes EQS ini menjadi pilihan yang tepat untuk kalian miliki gitu ya. Keren banget.
Makanya kita kasih special thank you dan shoutout ke Mercedes-Benz Indonesia yang udah izinin kita untuk mulasi Mercedes-Benz EQS ini di Laknas Soto Jangki. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dan subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_Jazz plus ini, supaya kalian selalu up to date dengan review mobil-mobil unik seperti ini dan pastinya informasi unik yang pasti kalian nggak mau ketinggalan. Oke, sekian introduksi Mercedes-Benz EQS, mobil listrik paling mewah di Indonesia saat ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.